Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan hanya menggunakan rapid test untuk memeriksa petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebelum bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Namun sejumlah epidemiolog menyebut penularan COVID-19 berpotensi bertambah jika petugas KPPS hanya melakukan rapid test. Untuk memastikan penyelenggara pemilu bebas dari COVID-19 menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang, sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Indonesia melaksanakan rapid test. Rapid test gratis ini dilaksanakan penyelenggara KPPS untuk memastikan keamanan pelaksanaan Pilkada dan masyarakat tidak khawatir datang ke TPS pada 9 Desember mendatang. Namun sejumlah ahli menyebut penularan corona diprediksi bakalan tinggi jika petugas KPPS hanya melakukan rapid test saja. Epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo melalui laman cnnindonesia.com menyebut penggunaan rapid test untuk memeriksa petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS berpotensi mengakibatkan bahaya besar penularan COVID-19 pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Alasannya pemeriksaan menggunakan rapid test dikhawatirkan memunculkan celah berupa hasil negatif palsu, sehingga petugas yang terbaca negatif tetapi sebetulnya menjadi pembawa virus. Senada dengan Windu, epidemiolog Universitas Griffith Diki Budiman menilai penggunaan rapid test antibodi yang tidak efektif dan tidak efisien dari segi biaya karena selain lambat mendeteksi virus, juga harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU memutuskan hanya menggunakan rapid test untuk memeriksa petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sebelum bertugas pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 9 Desember. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Komisioner KPU Ilham Saputra beralasan pihaknya tak memiliki pilihan lain lantaran tes swab dinilai butuh anggaran besar karena pemerintah pusat hanya membantu untuk rapid test. Tim Liputan CNN Indonesia. KPU memastikan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS hanya akan menjalani rapid test pada saat pemungutan suara Pilkada serentak 2020 berlangsung. Ketiadaan anggaran menjadi salah satu penyebab swab test tidak dijadikan pilihan oleh penyelenggara pemilu. Di sisi lain, kekhawatiran munculnya klaster baru pasca Pilkada serentak menjadi hal yang patut diperhatikan, apalagi pelaksanaan Pilkada berlangsung di tengah pandemi yang belum menunjukkan tren penurunan kasus secara signifikan. Kita akan berbincang dengan peneliti Perludem, Heroik M. Pratama dan Ahmad Sidki, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Mas Heroik dan Mas Ahmad. Selamat malam, Mbak. Saya ke Mas Ahmad terlebih dahulu. Kita fokus berbicara mengenai rapid test untuk petugas KPPS yang merupakan ujung tombak pada saat nanti penyelenggaraan pemungutan suara di hari H 9 Desember 2020. Apakah sudah mulai ada kekhawatiran dari petugas KPPS yang direkrut oleh KPU DIY? Ya, kekhawatiran gimana maksudnya, Mbak? Karena memang tidak ada jaminan keamanan, antisipasi, hanya mendapatkan rapid test dibandingkan swab test. Ya, baik, terima kasih ya. Selamat malam para pemirsa CNN. Jadi memang untuk mencegah ya, bagian dari upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 dalam pilkada, khususnya pada saat pemungutan suara ini, maka semua petugas ya, KPU, baik itu PPK, PPS, termasuk kemarin ya petugas pemutakhiran data pemilih dan KPPS yang akan bertugas nanti di TPS itu kita lakukan rapid test semua, Mbak. Jadi rapid test ini wajib ya dilakukan bagi PPS sebelum mereka melaksanakan tugas. Nah, setelah ditetapkan apabila dilakukan rapid ini ternyata menunjukkan reaktif, maka langsung diganti ya oleh kami ganti dengan rekrut petugas yang baru dan dilakukan rapid lagi gitu kan. Nah, dan kalau itu masih reaktif kita cari orang lagi. Nah, ini ikhtiar ya, bagian dari ikhtiar KPU untuk memastikan bahwa petugas-petugas yang melayani pemilih di TPS nanti itu aman ya, dari penyebaran virus. Tentu selain rapid, yang paling penting adalah protokol kesehatan ya, bahwa semua petugas itu harus menggunakan masker, alat pelindung wajah,
kemudian sarung tangan, menjaga jarak di TPS, dan sebagainya. Jadi rapid itu hanya salah satu bagian dari ikhtiar KPU untuk mencegah penularan COVID di pilkada ini, Mbak. Baik, karena juga sesuai dengan peraturan KPU yang hanya memberikan klausul di sana, hanya rapid test. Pertanyaan, apakah semudah itu rekrutmen petugas KPPS di lapangan, Pak Ahmad? Ya, alhamdulillah di DIY kita itu ada total 42.770 tugas KPPS ya, yang akan bertugas di TPS, ditambah 2 orang masing-masing TPS itu sebagai petugas keamanan yang diambil dari unsur Linmas. Jadi total nanti personel yang ada di TPS itu di Jogja, di DIY, ada 54.990 dan itu tersebar di 6.110 TPS. Nah, alhamdulillah ini semua sudah terbentuk ya. Bahkan di Bantul ya, di Kabupaten Bantul itu sudah mulai dilakukan sebagian itu rapid ya. Sebagian rapid dan sudah ditetapkan. Tinggal nanti petugas-petugas keamanan atau ketertiban TPS ini yang juga harus dilakukan rapid. Selain itu, Mbak, sebenarnya kami dalam upaya pencegahan ini membatasi usia. Ya, TPS itu saat ini batasan maksimal itu umur 50 tahun, minimal umur 20 tahun. Nah, kalau ada daftar di atas 50 tahun, itu kita tolak. Menyatakan tidak memenuhi syarat hari lagi yang umur bawah 50 tahun. Kemudian selain itu, semua petugas yang direkrut ini harus tidak punya penyakit penyerta. Ya, penyakit penyerta yang berat-berat itu. Karena dari hasil evaluasi di pemilu 2019, sebenarnya korban dalam penyelenggaraan pemilu kemarin, terutama dari banyak KPPS, itu hasil riset UGM, Fakultas Ilmu Politik UGM, Ilmu Kesehatan dan Psikologi UGM itu menunjukkan, di DIY ya, sampelnya saat itu, bagian besar atau semuanya itu karena punya penyakit penyerta. Ya, punya penyakit penyerta. Nah, karena itulah kita screening itu penyerta. Selain juga sebelum mereka mendaftar harus menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit. Jadi sudah berlapis ya kita screeningnya terkait dengan kesehatan ini. Dan memang tes kesehatan pasca mereka ditetapkan yang bisa dilakukan saat ini itu adalah rapid. Baik, saya ke Mas Heroik. Mas Heroik tadi sudah mendengarkan bagaimana secara berlapis sudah dilakukan antisipasi. Tapi apakah ini cukup? Hanya dengan rapid test, tidak hanya menjaga keamanan dari penyelenggara pemilu saja, tapi bagi para pemilih. Karena ada celah di sana, disampaikan epidemiolog. Ya, tentunya Mbak, kalau bicara dalam konteks kesehatan, epidemiolog itu lebih tahu bagaimana kemudian rapid test ini apakah bisa dijadikan rujukan utama untuk melihat bahwa petugas KPPS ini terindikasi positif COVID-19 atau tidak. Tetapi paling tidak ini bisa menjadi upaya preventif untuk meminimalisir adanya transmisi baru dari kasus COVID-19 atau menjadi klaster baru penularan COVID-19 di saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Namun demikian, saya kira memang seharusnya sejak jauh-jauh hari, ketika KPU, Komisi 2, kemudian pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan juga Bawaslu bersepakat untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID-19, seharusnya protokol kesehatan dalam hal ini mulai dari uji kesehatannya itu tidak hanya sebatas rapid test, tapi juga PCR. Nah, hal ini kan guna meminimalisir terjadinya klaster baru penularan COVID-19 di dalam Pilkada 2020. Tentunya kami di Perludem menyayangkan ya, kenapa kemudian hanya rapid test, tidak kemudian dibarengi dengan swab atau PCR seperti itu. Dan di sisi lain pertanyaan kita adalah, sejauh mana jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu, baik KPPS, maupun pengawas TPS dan level tingkat yang berikutnya. Karena mau tidak mau di tengah situasi pandemi COVID-19 ini
selain urusan hak politik yang harus difasilitasi oleh penyelenggara pemilu kita, dalam hal ini dia akan berinteraksi dengan pemilih, berinteraksi dengan peserta pemilu, tetapi jaminan kesehatan bagi KPU, dalam hal ini petugas KPPS dan juga pengawas TPS itu harus dipastikan betul. Seperti itu. Meskipun tadi sudah dijelaskan, kita sudah mendengar bahwa ada beberapa tahapan ketika misalnya ketika anggota KPPS-nya reaktif dalam hasil rapid test-nya, maka akan dicarikan pengganti berikutnya seperti itu. Nah, namun saya kira hal itu saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan tes kesehatan yang lebih spesifik untuk mengukur apakah betul petugas KPPS ini betul tidak terjangkit COVID-19, agar kemudian menjadi upaya preventif bagi kita nanti di Desember ketika hari pemungutan suara tidak menular ke pemilih-pemilih lain seperti itu. Baik, Mas Heroik tadi mendengarkan bagaimana mungkin di Yogyakarta relatif lebih mudah begitu untuk proses rekrutmen jika nantinya ditemukan ada yang terindikasi COVID dan mengganti dengan orang baru. Bagaimana untuk rekrutmen untuk di wilayah lain di Indonesia? Apakah semudah itu mencari orang untuk menjadi petugas KPPS? Nanti ya Mas Heroik, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Heroik sekarang. Pertanyaan saya sebelum jeda tadi, bagaimana dengan proses rekrutmen petugas KPPS di beberapa wilayah lainnya di luar Yogyakarta? Apakah semudah itu mencari orang untuk menjadi petugas KPPS? Ya, Mbak. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu kami diskusi dengan beberapa penyelenggara pemilu di daerah, baik KPU maupun Bawaslu. Memang ada keluhan. Salah satunya adalah sulitnya untuk melakukan rekrutmen bagi petugas KPPS, termasuk juga pengawas TPS. Nah, hal ini misalnya bisa kita lihat juga, Mbak, ketika misalnya ada penyelenggara pemilu di websitenya yang mengumumkan adanya pengunduran jadwal untuk rekrutmen petugas KPPS maupun pengawas TPS seperti itu. Nah, maka dari itu ini menjadi indikasi bahwa sulit bagi penyelenggara pemilu kita untuk melakukan rekrutmen terhadap petugas KPPS maupun pengawas TPS kita. Nah, salah satu sebabnya adalah yang menyebabkan hal tersebut adalah ini berkaitan dengan kekhawatiran dari petugas TPS jika dilakukan rapid test atau kekhawatiran tertular dari COVID-19 seperti itu. Kekhawatiran itu tampaknya tidak muncul di Jogja ya, Mas Ahmad? Ya, sebenarnya ada juga, Mbak. Kemarin kita semua kabupaten di Jogja ini, di 3 kabupaten yang pilkada itu juga melakukan perpanjangan di beberapa desa, tapi tidak semua desa ya, hanya di beberapa desa. Kekhawatiran itu sebenarnya bukan karena khawatir tertular, tapi khawatir direpit. Khawatir, takut direpit ya. Takut untuk proses rapid test? Ketika direpit, ya kan masyarakat banyak juga yang masih takut dengan jarum suntik gitu. Selain takut jarum suntik, ketika dinyatakan reaktif, mereka itu harus isolasi kan, atau di swab, harus isolasi. Nah ini ketika isolasi dampaknya kepada pekerjaan mereka. Mereka misalkan tukang ojek, kalau diisolasi mereka nggak bisa bekerja. Nah sebenarnya lebih ke situ gitu kan, bukan takut kepada penularannya, tapi takut bahkan ada di satu dusun di Bantul saat itu menolak menjadi KPPS kalau harus direpit. Maunya nggak direpit malah gitu kan. Nah tetapi kita edukasi terus ya, sehingga bisa tangani ya kan. Jadi pikiran lebih pada rapidnya. Baik, menarik ya apa yang terjadi ternyata di lapangan. Saya ingin bertanya tentang peluang yang dibuka oleh KPU bagi pemerintah daerah untuk menyediakan PCR atau swab test bagi petugas TPS ataupun KPPS. KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sepakat dengan itu, membuka peluang itu juga atau seperti apa? Kalau di DIY sejauh ini tidak ada
peluang itu Mbak ya, yang inisiatif dari pemerintah kabupaten untuk melakukan swab ya. Tim mereka bahkan menyerahkan sepenuhnya ke KPU. Kalau KPU memang hanya merepit, ya mereka akan membantu untuk merepit gitu kan, dengan biaya dari KPU gitu. Nah kalau di swab itu kan biasanya kalau kita melihat di beberapa daerah, NTB saat itu untuk rekrutmen PPDP, itu cover biayanya dari Pemda, bukan dari anggaran pilkada KPU ini. Jadi Pemda memang berinisiatif untuk melakukan swab terhadap petugas PPDP. Tapi saat itu PPDP kan satu tiap TPS. Nah, saya nggak tahu ketika setiap TPS itu ada 9 orang, 7 orang KPPS, 2 orang Linmas, apakah Pemdanya juga akan berani berinisiatif? Ya, karena memang kosnya sangat tinggi. Rapid saja ini kalau kita di Jogja ambil contoh di Gunung Kidul ya, yang TPS-nya cuma 900, itu perkiraan biayanya kemarin itu 2,5 miliar. Itu di Gunung Kidul ya, yang 900. Padahal itu TPS terkecil, belum yang Sleman, belum yang Bantul. Itu baru rapid. Padahal di TPS itu protokol kesehatannya selain rapid harus disediakan alat cuci tangan, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan ya. Kemudian masker bukan hanya bagi petugas, tetapi semua pemilih itu kita sediakan. Sarung tangan, alat pelindung wajah. Nah ini semua yang tentu menyedot anggaran besar daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Makanya ketika di RDP kemarin tambahan pilkada di pandemi ini sekitar 5T. Gitu. Mohon maaf saya potong, jika nantinya ada pihak swasta atau ada pihak katakan masyarakat secara mandiri ingin membiayai swab test bagi petugas ataupun pengawas di TPS, apakah ini secara aturan, secara regulasi diperbolehkan Mas Ahmad? Ya, itu tentu harus dikoordinasikan dengan KPU RI, Mbak. Karena kita tidak bisa menerima sumbangan ya atau kontribusi dari swasta, apalagi itu potensi terhadap kemandirian KPU. Jadi KPU hanya bisa menerima dari pemerintah, karena memang itu sudah lembaga negara ya yang punya kewajiban. Tapi kalau dari swasta, dari CSR, itu kita harus hati-hati ya. Kontribusi itu meskipun itu bermanfaat. Hati-hati atau sama sekali tidak diperbolehkan? Tidak. Kita tidak bisa menerima kontribusi itu. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Heroik. Apakah bisa membuka peluang itu dengan tujuan untuk mengantisipasi klaster baru? Ya, saya kira apa yang diungkapkan tadi betul ya, tidak bisa. Kemudian penyelenggara pemilu menerima dari pihak swasta untuk berkolaborasi dalam melakukan tes swab ataupun rapid. Karena itu nanti akan mengganggu independensi dan juga kode etik dari penyelenggara pemilu. Namun kalau kita lihat belajar dari pemerintah daerah setempat, misalnya dalam penanggulangan COVID-19, itu kan muncul inisiatif-inisiatif ya Mbak. Bagaimana pemerintah daerah melakukan swab gratis, melakukan rapid gratis, yang harusnya ini dikolaborasikan juga di daerah-daerah yang akan melangsungkan pilkada. Itu untuk mensupport KPU dalam hal ini petugas KPPS dan juga pengawas TPS dan juga penyelenggara pemilu di level tingkatan berikutnya agar ada jaminan kesehatan. Dan di sisi lain, publik sendiri pun dalam hal ini pemilih confidence ketika dia datang ke TPS bahwa petugas KPPS-nya sudah dilakukan cek kesehatan, baik rapid ataupun kemudian swab test seperti itu. Nah, artinya itu kemudian ada kenyamanan di pemilih ketika dia datang ke TPS, tidak ada rasa kekhawatiran untuk tertular COVID-19. Nah, itu satu hal yang pertama. Hal kedua, saya kira bukan hanya menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Pemerintah, KPU, Bawaslu termasuk DPR harus memikirkan juga bagaimana kemudian pemungutan penghitungan suara. Nah, dalam hal ini misalnya kalau pasca pemungutan dan penghitungan suara terjadi klaster baru dari COVID-19 misalnya, bagaimana jaminan kesehatan untuk para petugas kita yang terkena COVID-19. Hal ini pun harus dipersiapkan secara baik oleh KPU, Bawaslu, termasuk juga pemerintah
seperti itu dalam rangka untuk meminimalisir jangan sampai kemudian hari pemungutan dan penghitungan suara ini menjadi klaster baru dari penularan COVID-19. Nah, jaminan kesehatannya itu harus di awal menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara dan juga pasca pemungutan dan penghitungan suara. Bagaimana health insurance-nya ini juga diberikan bagi para petugas penyelenggara pemilu kita seperti itu, Mbak. Jaminan itu ada tidak, Mas Ahmad? Ya, jadi begini. Saya sepakat dengan Mas Heroik tadi ya. Jadi sebenarnya pemerintah daerah itu bisa melakukan swab pada masyarakat dengan mengambil sampel petugas KPPS. Jadi program daerah itu kan memang ada ya untuk melakukan tes massal, baik itu rapid maupun swab. Nah, untuk menjelang pilkada yang dijadikan sampel beberapa persen ya dari penduduk itu bisa sebenarnya petugas KPPS ini dilakukan. Ya, jadi sebagai sampel itu sekaligus ini sebagai pencegahan untuk pilkada kan gitu. Nah, tetapi memang ini tergantung kebijakan masing-masing daerah gitu kan. Lalu bagaimana? Apakah ada jaminan? Nah, saya kira memang yang sebenarnya sekarang yang paling bisa kita lakukan itu di prokes, Mbak, di protokol kesehatan itu. Jadi karena memang swab itu sangat idealnya memang swab ya, tetapi yang bisa kita lakukan rapid dan justru yang kita maksimalkan itu justru di prokes, ya, di prokes itu. Jadi prokes TPS, prokes dalam semua tahapan, ya, bukan hanya saat pemungutan saya kira. Kalau itu bisa dilakukan dengan disiplin, baik oleh penyelenggara, peserta maupun pemilih, nah ini insya Allah pencegahan itu secara minimalis lah, itu bisa dilakukan. Memang idealnya swab, saya sepakat ideal sekali swab itu. Cuman kondisi tadi ya anggaran memang ini alasan yang memang benar terjadi soal anggaran ini. Ya, seperti itu. Baik, pencegahan memang itu paling utama yang harus dilakukan. Mengutip apa yang disampaikan tadi Mas Heroik, Mas Ahmad, bahwa tidak hanya petugas, tapi pemilih juga harus diyakinkan confidence begitu untuk saya menggunakan. ingin menambah bahwa sebenarnya yang perlu juga ditekankan selain petugas di TPS itu kan nanti ada saksi. Ya kan? Kalau kami KPPS itu jelas dirapid semua. Pak pengawas TPS sudah dirapid. Nah, bagaimana dengan saksi? Siapa yang harus memastikan saksi itu bebas dari COVID? Nah, ini belum diatur. Kami tidak punya kekuatan ya untuk memaksa mereka. Harusnya paslon itu kan juga ketika mendelegasikan saksinya, karena dia saksi itu dari pagi sampai selesai penghitungan ada di TPS. Kan percuma ketika semua petugas dirapid hanya satu orang saksi atau dua orang dari masing-masing paslon itu tidak dirapid. Nah, ini saya kira juga perlu didorong kepada partai politik atau calon untuk memastikan ya, saksi yang hadir itu juga steril gitu kan. Berarti belum ada perbincangan titik temu mengenai hal ini saat KPU berbincang dengan perwakilan tim kampanye pasangan calon. Nah, ini saya belum mendengar ya upaya ini, dan ini suara-suara ini sudah ada, kekhawatiran ini sudah ada. Kalau saksinya nggak dirapid ya itu sama aja dong kan gitu. Semuanya dirapid, semua petugas yang ada di situ dirapid kecuali saksi. Karena KPU kan punya kewenangan terhadap jajarannya, Bawaslu punya kewenangan terhadap jajarannya. Lalu saksi bagaimana? Nah, ini yang harus sebenarnya dibahas sampai ke tingkatan DPR ya, harus diatur juga. Ada kekuatan normatif yang memaksa saksi itu harus dirapid. Baik, prosesnya sangat panjang jika kita harus menunggu regulasi dikeluarkan oleh DPR. Mas Heroik, idealnya seperti apa sih sebenarnya beban untuk pemeriksaan bagi para saksi ini? Ya, saya kira apa yang kita diskusikan malam ini, kompleksitas menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara, soal jaminan kesehatan, rapid test atau PCR, ini bukti kegagalan dari manajemen resiko yang dipersiapkan oleh KPU, Bawaslu, dan juga Komisi 2 ketika menyepakati untuk tetap menyelenggarakan pilkada di Desember 2020. Seharusnya perpu yang muncul pada waktu itu untuk tetap menyelenggarakan pilkada di Desember 2020 ini, masuk juga desain regulasinya disesuaikan dalamnya, termasuk juga pengaturan kesehatan berkaitan dengan tadi yang kemudian tidak dilakukan rapid test seperti itu. Nah, saya kira
ini merupakan salah satu bentuk bahwa ketika di awal bersepakat untuk tetap menyelenggarakan pilkada di Desember 2020, seharusnya desain regulasinya, aspek manajemen resikonya dipersiapkan betul. Nah, bagaimana kemudian insurans untuk petugas KPPS, untuk pengawas TPS, masuk juga untuk saksi. Kalau misalnya saksi dilakukan rapid test juga, kemudian bukan difasilitasi oleh negara, tetapi difasilitasi oleh pasangan calon, saya kira ini pasangan calon juga akan sedikit keberatan. Karena apa? Itu kan akan menambah biaya politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon ketika harus melakukan rapid test kepada saksi, seperti itu. Nah, artinya dalam hal ini keluhan-keluhan soal dana kampanye yang besar dalam penyelenggaraan pilkada ini akan menjadi konsekuensi besar dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi kita. Nah, saya kira hal ini kemudian menjadi catatan penting bagi kita. Kita perlu mengevaluasi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan yang kemudian dihadapkan dengan situasi yang bencana non alam seperti ini, agar ke depan regulasi pilkada kita lebih adaptif terhadap situasi bencana non alam, dan juga menekankan ada aspek risk management di dalam regulasi pemilu kita ke depan. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Heroik. Terima kasih, Mas Ahmad. Terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami malam hari ini. Banyak catatan yang kemudian tampaknya masih menjadi celah. Tapi ini harus diatasi bersama, hanya tinggal hitungan pekan saja. Kita sama-sama akan melihat bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya nanti pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Dan CNN Indonesia Prime News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.